Selamat berjumpa kembali pada video belajar WordPress yang berikutnya. Materi pelajaran kita kali ini akan mengenal tampilan baru yang ada di dalam WordPress 2.7. Nah, mungkin jika Anda telah menggunakan versi WordPress sebelumnya, yaitu misalnya WordPress 2.6 ataupun yang lainnya, Anda akan merasakan perbedaannya di sini. Nah, karena untuk WordPress 2.7 untuk tampilannya mengalami sedikit perubahan letak dan beberapa menunya. Nah, di sini terdapat perubahan yang baru untuk navigation panelnya atau panel navigationnya. Anda dapat melihat di sini tampilan dashboard yang baru. Nah, ini dia. Jika pertama kali kita login ke administrator atau admin daripada blog WordPress kita, maka akan Anda jumpai yang pertama yaitu dashboard. Nah, dashboard ini merupakan ringkasan daripada kegiatan blog ataupun website kita. Di sini Anda dapat melihat ringkasan post yang ada, kemudian ringkasan ataupun page, jumlah page yang ada, kemudian kategoris, kemudian tag, kemudian komen, kemudian ada di sini ada approve, yaitu yang sudah di approve untuk misalnya postingnya ataupun komennya. Kemudian di sini ada yang pending, yang nol yaitu spamnya. Nah, kemudian di sini yang umum jika kita pertama kali atau melakukan penginstalan, mungkin themes daripada WordPress kita masih standar. Di sini Anda bisa langsung merubahnya dengan cara mengklik tombol change themes ya. Untuk detailnya nanti penggunaannya kita akan jelaskan untuk materi berikutnya. Nah, change theme ini nantinya juga Anda akan jumpai pada bagian bawah di sini, yaitu pada bagian appearance. Ya, appearance di sini Anda dapat melakukan change theme juga. Nah, kemudian pada sebelah kanan kita juga bisa melakukan posting secara cepat. Anda juga bisa menggunakan pada bagian panel quick press di sini. Anda bisa langsung mengetikkan title daripada blog Anda ataupun postingan Anda, kemudian isinya apa, kemudian Anda dapat ketikkan di sini, kemudian tag pencariannya apa, Anda dapat isikan di sini. Nah, untuk detailnya nanti kita pelajari bagaimana cara membuat postingan di dalam blog ataupun website kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada panel untuk recent draft, yaitu draft yang barusan dibuat. Kemudian pada bagian sebelah kiri daripada recent draft di sini. Nah, di sini terdapat recent comment. Nah, recent comment ini merupakan menampilkan komentar yang barusan masuk di web blog kita. Nah, tetapi jika Anda ingin melihat semua komen-komen yang ada, Anda bisa klik pada tampilan atau pada tombol view all ini. Nah, nanti jika komen kita banyak, di sini dia akan memunculkan semua komentar yang ada. Tetapi jika satu hanya ini aja, Anda bisa melakukan pengeditan terhadap komen ini. Anda mau memunculkan atau menyembunyikan di sini unprop atau prop. Kemudian Anda bisa mendelete, edit ataupun quick edit dan sebagainya, replay jika ingin menjawabnya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada juga bagian panel untuk incoming link, yaitu link yang ada, yaitu di sini kita bisa melakukan link kepada Google. Kemudian sebelah kanannya di sini ada WordPress Deploy Blog. Nah, kita bisa mengetahui di sini secara detail ataupun perkembangan daripada WordPress yang kita gunakan. Nah, kemudian pada bagian bawah kita juga bisa menggunakan plugin. Nah, plugin di sini merupakan fitur-fitur tambahan yang akan melengkapi daripada blog kita nanti. Ya, di sini contohnya ada beberapa plugin yang paling sering digunakan, yaitu most popular. Di sini kita bisa menginstalnya nanti. Untuk news plugin merupakan plugin yang terbaru dari WordPress 2.7 ini. Anda bisa menginstalnya dan di sini juga kita bisa melakukan update ya, yaitu di sini plugin yang barusan atau yang terbaru diupdate di dalam WordPress kita. Oke, inilah tampilan dashboard. Nah, baiklah kita lanjutkan, yaitu untuk funnel navigation menu yang selanjutnya, yaitu di sini yang paling umum atau yang akan sering nanti kita gunakan yaitu posting. Walaupun kita juga bisa menggunakan quick press di sini, tetapi secara lebih detail kita bisa menggunakan di sini posting, yaitu kita pilih yang post ya untuk membuat postingan yang baru, baik itu artikel ataupun berita-berita yang lainnya. Nah, ini tampilannya. Anda bisa perhatikan di sini ya. Untuk detail penggunaannya nanti kita akan terangkan cara membuat posting.
Kemudian media, kita bisa lihat di sini beberapa media yang bisa kita gunakan, baik itu gambar ataupun media-media yang lainnya. Link, untuk membuat link terhadap suatu blog ataupun suatu halaman tertentu di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah pages. Ya, pages ini kumpulan daripada page blog yang ada di dalam blog yang telah kita buat. Di sini kebetulan masih ada satu, yaitu page utamanya. Nah, jika Anda ingin mengeditnya, Anda bisa klik di sini, edit, ataupun jika ingin menambahnya, Anda bisa klik yang new page di sini. Oke, untuk selanjutnya nanti materi yang berikutnya kita akan memberikan contoh. Nah, untuk komen, Anda bisa melihat seluruh komentar yang ada di ataupun yang masuk di blog kita. Anda klik saja di sini, nanti secara detailnya akan ditampilkan di sebelah kanan di sini. Oke, berikutnya adalah appearance ya. Appearance yang tadi di sini adalah pengaturan tampilan. Di sini khususnya untuk themes ya. Theme di sini kita akan bisa ganti themes, yaitu bentuk layout keseluruhan daripada blog kita dari yang standar. Nah, ini merupakan tampilan theme yang masih standar, yang sangat default, yang masih standar sekali ya. Oke, jadi nanti jika kita ingin menukarnya atau menggantinya, kita bisa lakukan pada bagian appearance, kemudian theme di sini. Nah, kita nanti bisa pilih beberapa theme yang ada di sini ya. Ini yang default atau yang klasik. Nah, begitu juga jika kita ingin begitu juga kita ingin. Nah, di sini cuma ada 2 tampilan theme yang disediakan. Nah, tetapi jika kita ingin melakukan penggantian theme yang lebih banyak ya, kita bisa di sini nanti pilih WordPress theme directory, kita bisa melakukan download. Oke, untuk materi berikutnya kita akan berikan contoh atau akan bahas. Nah, itu appearance. Nah, itulah appearance. Nah, begitu juga dengan yang bawahnya di sini, kita bisa melakukan editor terhadap image and color ya. Untuk headernya, yaitu header ini yang biru ini, kita bisa lakukan atau mengganti dengan gambar yang lain. Nah, kalau yang ini dia yang ini. Untuk yang classic ya, kita akan melakukan penggantian nanti. Oke. Nah, plugin, nah itu adalah fasilitas tambahan sama dengan yang ada di dashboard tadi. Kita bisa install, membuat yang baru atau mengedit yang ada. Nah, user, kita bisa melakukan otorisasi terhadap user. Nah, di sini ada user, yang pertama author and user. Nah, untuk author and user, misalnya kita blog ini, untuk satu blog kita bisa beberapa orang yang menggunakan, yaitu mengisi daripada artikel ataupun postingnya. Jadi untuk setiap user kita bisa memberikan otorisasi ya, apakah hanya sekedar bisa mengisi atau bisa mengedit, ataupun hanya sekedar bisa melihat saja di bagian author and user di sini. Nah, kita bisa mengatur daripada permission daripada usernya. Nah, disinilah kita bisa membuat user yang baru, kemudian menukar ataupun change rule editor, apakah administrator atau yang lainnya. Nah, berikutnya untuk user di sini bisa kita gunakan profile daripada user. Ya, setelah kita bisa menambah yang baru, kita bisa mengedit juga daripada profil user yang ada. Bisa itu mengganti password yang setelah kita praktekkan sewaktu kita selesai menginstall daripada WordPress-nya, ataupun mengganti nama dan judul daripada blog kita di profile. Oke, di sini jika kita ingin mengganti password, mungkin Anda masih ingat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tools. Ya, tool ini merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung pembuatan daripada blog kita menggunakan WordPress khususnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan import daripada Blogger ataupun dari yang lainnya. Jadi kita bisa mengkolaborasikan dengan desain web blog yang lainnya. Begitu juga dengan export, kita bisa melakukan hal yang sebaliknya dengan import ya. Kita bisa melakukan export file daripada blog yang sudah ada, yaitu WordPress ini. Upgrade, kita bisa melakukan upgrade ataupun bisa memperbaharui menu yang ada di WordPress ini jika nanti ada versi ataupun plugin yang baru di dalam WordPress yang akan datang. Di sini kita bisa reinstall automatically atau bisa juga download yang 2,7. Kebetulan versi kita ini sudah sama. Untuk sementara ini kita tidak perlu, mungkin nantinya kita akan menggunakan menu yang itu. Oke.
Selanjutnya yang terakhir di sini pada panel navigation menu settings ya, general kita bisa melakukan seluruh pengeditan secara umum daripada blog kita, yaitu judul blognya, blog title, kemudian di sini tagline-nya itu apa, kursus ya. Berikutnya yang bawah ini merupakan nama daripada blog kita. Jika Anda ingin melakukan perubahan, Anda bisa melakukan di sini ya. Kemudian email address-nya bisa kita lihat di sini, dan yang lainnya format tanggal, date format, dan format waktunya gimana tampilannya di sini. Anda dapat bisa tentukan. Nah, jika kira-kira Anda nanti sudah selesai, Anda dapat mengganti perubahannya dengan klik tombol Save Change.